pagi teman-teman semuanya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum memulai acara debat kali ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Holifi Tofiananda sebagai moderator pada debat kali ini. Selanjutnya, Notulen. Perkenalkan, saya Olivia Rahman Musa sebagai Notulen. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya, timer. Perkenalkan, saya Riza Korea sebagai timer. Selanjutnya, juri. Perkenalkan, saya Fiska Safina Claudia sebagai juri. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara debat kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, pembacaan sesi acara, tata tertib dan peraturan oleh moderator. Yang kelima, perkenalan dari tim oposisi dan afirmasi. Yang keenam, doa. Yang ketujuh, penyampaian materi debat. Yang kedelapan, pembacaan hasil debat oleh Notulen. Yang kesembilan, penutup. Dan yang 10, sesi foto. Marilah kita buka acara debat pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirjen, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin semua untuk kembali. Selanjutnya, sambutan ketua panitia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizka yang telah menyempatkan waktu istirahatnya untuk kegiatan hari ini. Dan juga saya ucapkan kepada teman-temanku semua dari kelas 10 IPA 6 yang telah ikut hadir pada kegiatan pagi hari ini.
Langsung saja, semangat buat yang debat. Semoga acaranya bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa halangan apapun, dan bisa maksimal juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Semangat ya. Mungkin itu saja dari saya selaku ketua panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan sesi acara tata tertib dan peraturan oleh moderator. Saya akan membacakan tata tertib dan peraturan. Dimohon tim pro dan tim kontra serta audiens memperhatikan dengan seksama. Yang pertama, sesi acara. Sesi pertama, pembacaan topik debat. Pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilanjutkan tim oposisi dengan masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian per orang maksimal 5 menit. Sesi kedua, antara kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian maksimal 5 menit per orang. Sesi ketiga, penonton memberikan pertanyaan. Pemberian pertanyaan bisa diberikan kepada tim afirmasi atau tim oposisi, maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. Peraturan pasal 1, format. Format debat bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing terdiri dari 6 pendebat. Yang kedua, setelah semua pendebat dari tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan dengan tim oposisi sebanyak pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu penyampaian pidato adalah 7 menit untuk babak pertama. Yang ketiga, waktu penyampaian pidato adalah 5 menit untuk babak pertama dan pidato balasan 4 menit di babak kedua. Yang keempat, metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh tim pengatur waktu atau timer. Yang kelima, sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim. Yang keenam, pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah 6 pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat. Yang ketujuh, selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih atau anggota tim lain yang tidak berpidato di debat saat itu atau penonton. Yang kedelapan, tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung, pendebat yang harus tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti atau substitusi. Pasal 2, syarat dan ketentuan. Setiap kelas hanya dapat mengirimkan 6 perwakilan tim untuk bertanding di debat bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 6. Yang kedua, setiap anggota tim harus A. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, berstatus sebagai peserta didik aktif kelas 10 MIPA 6 di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang ketiga, satu tim hanya boleh terdiri atas 6 orang pendebat, 1 moderator, 1 notulen, 1 timer, 1 juri, dan 2 dokumentasi. Pasal 3, tata tertib umum. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia segera setelah masing-masing regu mendapatkan topik dan bersiap ke panggung. Yang kedua, peserta diberikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim, khususnya pada babak final. Yang ketiga, pada saat diskusi, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, atau pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. Keempat, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. Hanya print seperti clipping, koran, atau majalah, dan data atau catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang keras berkomunikasi dengan sesama anggota tim ataupun penonton. Yang kelima, peserta
Pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang keenam, pelanggaran terhadap tata tertib khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi jumlah poin atau bahkan didiskualifikasi. Yang ketujuh, tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai perlombaan. Yang kedelapan, peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Pasal 4, penilaian debat. Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, isi. Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi pidato dari dewan juri harus dibuktikan logika serta relevansinya. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. Penyampaian. Penyampaian adalah cara debat menyampaikan argumentasi menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya agar menarik dan enak didengarkan. Strategi. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dalam pelaksanaan debat dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan atau tanggapan dengan baik terhadap video yang diberikan pada babak selanjutnya. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian. Acara selanjutnya, doa. Baik, sebelum memulai acara debat pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Debat diakhiri. Selanjutnya, penyampaian materi debat. Kepada tim oposisi, waktu dan tempat saya persilakan. Maaf, kepada tim afirmasi, waktu dan tempat saya persilakan. Maaf, acara selanjutnya perkenalan dari tim oposisi dan afirmasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Berliananda Wiradikuna selaku Menteri Pendidikan Indonesia dari tim afirmasi. Saya Rina Putri Firdi Siljian selaku Kepala Dinas Kabupaten Ngawi dari tim afirmasi. Saya Rivita Saya Permata Dewi sebagai guru dari tim afirmasi. Saya Asad Mustafa Fendi sebagai ketua murid dari tim afirmasi. Saya Dorita Samsula Putri sebagai siswi anak SMP. Terima kasih. Selanjutnya, tim afirmasi oposisi. Baik, saya Alvinaila Azhara Kudadiri sebagai guru dari tim oposisi. Saya Marisha Aurelia Kusumawardani sebagai Bu Lurah dari tim oposisi. Saya Askari Farzada sebagai orang tua SMA dari tim oposisi. Saya Muhammad Rakayana Rafarisdi sebagai siswa SMA dari tim oposisi. Saya Ivan Muhammad Yonos sebagai orang tua SMP dari tim oposisi. Saya Diana Kurniadini sebagai siswa SMP dari tim oposisi. Selanjutnya, penyampaian materi debat oleh tim afirmasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Sistem zonasi. Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang mempertimbangkan jarak rumah dan sekolah. Mengapa ini digunakan? Yang tertulis dalam UUD
tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak mendapatkan pendidikan berarti berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerataan yang adil. Dengan adanya sistem zonasi akan menghasilkan putra-putri berprestasi yang berasal dari daerahnya, sehingga diharapkan putra-putri berprestasi tersebut akan kembali ke daerahnya untuk melanjutkan daerahnya tersebut. Ini adalah bukti pemerintah dan akan juga ditunjang oleh pemerintah. Jika yang dikhawatirkan masalah sarana dan prasarana baru untuk sistem ini, maka zonasi ini akan memunculkan simpati dan empati untuk lebih memperhatikan sekolah yang tertinggal dan sebelumnya didirikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak akan hanya berfokus pada satu sekolah yang terfavorit, tetapi pemerintah juga akan mengedepankan sekolah-sekolah yang ada di desa, yang akan menjadi penunjang siswa-siswa yang akan menjadi penunjang siswa-siswi berdepannya. Dalam UUD 1945 bab 13 pemerintah wajib membiayai, maka dari itu kita seharusnya tidak perlu khawatir akan sarana dan prasarana yang akan diterima suatu sekolah. Apabila terjadi pemerataan pendidikan, justru hal tersebut yang akan ditinjau oleh pemerintah. Sebelum pemerintah menyetujui hal ini, tentunya pemerintah sangat mempertimbangkan hal ini. Sesuai ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945. Cukup untuk saya, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sistem zonasi mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Sistem zonasi adalah sistem pemerataan atau pengaturan proses PPDB dengan melihat wilayah atau tempat tinggal. Sistem tersebut telah diatur dalam Kemendikbud nomor 14 tahun 2018. Menurut Muhadjir Effendi, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sistem zonasi menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Ia menegaskan populasi yang ada di dalam kelas atau di dalam sebuah kelas harus meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah agar menumbuhkan miniatur kebinekaan. Selanjutnya, tujuan dari sistem zonasi adalah agar tidak ada siswa yang dianggap favorit atau non-favorit, dan diharapkan semua jenjang pendidikan dalam negeri memberi layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Tidak hanya bertujuan itu sebagai tidak hanya bertujuan sebagai pemerataan sistem zonasi. Sistem zonasi juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan pendidikan. Baik, terima kasih. Itu saja materi. Itu saja mosi yang mau saya sampaikan. Sebelumnya, mohon perhatian, sebelum berbicara, berpendapat, ataupun memberikan tanggapan harus memberikan izin kepada moderator. Terima kasih. Bagi sekolah sendiri, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Hal ini membuat guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label non-favorit sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Input siswa yang lebih baik itu dapat dikapitalisasi untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik, yang kemudian dapat meningkatkan atau mengubah reputasi sekolah. Jika ingin izin kepada moderator berdiri lalu suaranya yang lengkap. Dengan izin moderator, saya ingin menyampaikan mosi saya. Saya terserah waktu.
Sebagai guru yang tentunya juga harus memajukan sekolah, maka kami mengalami kendala, yaitu tidak mendapatkan murid yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Karena di sisi lain, guru juga perlu untuk mempertahankan sekolah agar tetap eksis. Toh sekolah atau guru juga tetap akan menerima dan membimbing siswa yang secara nilai dia kurang, namun dia tetap bisa masuk sekolah tersebut karena jalur zonasi. Guru juga tidak menolak kan adanya murid yang masuk lewat sistem zonasi tersebut. Malah kuota jalur zonasi lebih banyak ketimbang jalur akademik, prestasi non akademik, juga jalur afirmasi atau tidak mampu. Sekian dari saya. Izin moderator, saya ingin menyampaikan mosi. Menurut saya sebagai ibu lurah di sini, sistem zonasi itu membuat siswa yang rumahnya jauh dan memiliki otak yang cerdas memiliki kesulitan untuk bersekolah di sekolah impian mereka. Banyak dari mereka memilih pindah kakak atau domisili hanya untuk masuk ke sekolah impian mereka. Untuk pindah kakak atau domisili tersebut terkadang membuat saya sendiri kewalahan untuk mengurusnya. Tak sedikit pula orang tua yang ingin cepat-cepat jadi kakaknya. Dan itu semakin membuat saya kesulitan. Padahal pembuatan kakak itu tidak bisa untuk terburu-buru karena harus melalui beberapa proses. Hal itu yang membuat saya tidak setuju dengan sistem zonasi. Baik, terima kasih. Menurut saya, penerapan sistem zonasi pada PPDB dapat mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan, yaitu sistem ini tidak bisa meratakan pendidikan. Padahalnya, yang mendaftar menggunakan zonasi pasti rata-ratanya rendah atau tinggi tapi bergeser. Bisa jadi, anak yang berprestasi kepingin masuk sekolah favorit, tetapi rumahnya jauh dari sekolah tersebut. Dinas pendidikan pun juga membatasi jarak dari rumah ke sekolah-sekolah, contohnya hanya 2 kilo saja. Dan bagaimana nasib anak-anak yang berprestasi pengen masuk sekolah favorit, sedangkan rumah mereka dekat dengan sekolah yang akreditasinya rendah. Jika sistem zonasi ini terus diterapkan di sekolah, maka mereka bisa menjadi akademis karena tidak diterima di sekolah favorit. Kalau seumpama 50% sistem zonasi diterapkan di sekolah, maka peserta didik akan susah masuk sekolah favorit. Terima kasih. Di moderator, saya ingin menyampaikan maksud saya. Saya tidak setuju dengan penerapan sistem zonasi pada PPDB dapat mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Sistem zonasi akan menerima semua siswa, dalam artian siswa yang pintar, siswa yang yang tidak pintar, yang berlaku buruk, berlaku baik. Artinya semua itu akan masuk ke dalam sekolah tersebut dengan jalur zonasi tersebut. Siswa yang pintar yang ada di luar zona sekolah akan tidak memiliki peluang kecil untuk dapat masuk ke dalam sekolah tersebut karena jaraknya jauh dan karena jaraknya jauh. Yang kedua, sistem zonasi akan membuat pertemanan siswa menjadi lebih kecil karena pertemanan siswa itu karena siswa-siswa sudah mengenal dan karena tempat tinggalnya saling berdekatan sehingga mereka tidak memiliki pertemanan yang luas. Untuk itu sekian. Masih ada? Ya, terima kasih untuk moderator karena sudah memberi saya waktu untuk menyampaikan maksud saya. Menurut saya sebagai orang tua akan selalu memfasilitasi anaknya, apalagi tahu anaknya semangat belajar yang tinggi dan ingin meraih cita-cita yang diinginkan, membuat orang tua semakin semangat untuk mendukung anaknya. Dengan adanya sistem zonasi ini akan merugikan pihak, salah satunya pihak siswa cerdas dan pintar yang sudah menyiapkan persekolahan di sekolah yang akan mereka inginkan. Mereka akan terkendala dengan sistem zonasi ini.
Memang dalam sistem zonasi ini yang diuntungkan adalah siswa yang dekat dengan sekolah atau kota-kota. Mereka bahkan tanpa melihat nilai UN bisa memprioritaskan mendaftar serta diterima di sekolah tersebut. Beda dengan siswa yang nilai bagus namun berada di pinggiran wilayah kota, akan kesulitan untuk diterima di sekolah favorit yang ada di kota tersebut. Siswa yang berada di dekat sekolah tersebut akan malas untuk belajar karena mereka sudah beranggapan bahwa untuk apa mereka belajar dengan giat kalau nanti juga sekolah akan berorientasi pada zonasi terdekat dengan siswa. Hal ini akan mempengaruhi kualitas siswa pintar yang tak mendapat kualitas sebagai saat belajar. Terima kasih. Ya. Itu masih banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya. Menurut saya, penerapan sistem zonasi pada PPDB beberapa tahun belakangan ini kurang efektif. Untuk siswa, mungkin beberapa sudah hanya mencukupi untuk masuk, akan tetapi mungkin siswa yang lebih pintar atau nilainya lebih tinggi bisa mendaftar belakangan karena dia merasa sudah beranggapan untuk bisa masuk ke SMA tersebut, dan kasihan untuk para siswa yang sudah berharap ingin bisa masuk ke SMA tersebut, tetapi nilainya geser oleh yang di belakang mendaftar duluan. Dan untuk yang rumahnya jauh dari sekolah atau siswa yang kurang mencukupi dalam akal untuk ke SMA atau bodoh, itu dia beranggapan untuk bisa masuk ke SMA tersebut merasa santai. Buat saya ini bisa masuk ke SMA ini dengan cara zonasi itu mudah karena rumah saya dekat dengan sekolah tersebut. Dan untuk beberapa siswa yang mungkin pintar dan rumahnya dekat dengan sekolah, mungkin akan merasa bosan karena SMA tersebut mungkin beberapa siswanya itu ada yang tetap sama dalam circle pertemanannya. Mungkin itu sekian dari saya. Ada sisa waktu. Sudah. Selanjutnya sesi kedua, antara kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam cerdas, durasinya 5 menit. Untuk diskusi diberikan waktu selama 1 menit. Tiba-tiba saya terserah. Berdiskusi itu setelah menyampaikan pertanyaan, setiap menyampaikan pertanyaan. Terus menjawab. Kasih jawab. Pertanyaan. Masyarakat, saya meminta izin untuk memberikan sanggahan kepada dua oposisi. Seperti yang dijelaskan oleh tim oposisi tadi, sistem zonasi itu mengalami kendala tidak mendapatkan murid berkualitas. Mungkin saya akan menyanggah sedikit. Di awal-awal ditetapkannya sistem zonasi, memang menuai pro kontra dan kritik yang sangat tajam, yaitu karena banyak sekali siswa pandai namun tidak diterima dalam sekolah yang mereka impikan. Namun pada dasarnya kita kembali lagi pada definisi dan tujuan dari sistem zonasi, yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi sekolah yang awalnya dianggap tidak favorit atau kekurangan murid yang berkualitas menjadi mendapat murid berkualitas dan dapat mengangkat nama sekolah tersebut, dan mungkin nantinya akan derajatnya itu setara dengan sekolah yang favorit yang mereka impikan pada waktu itu. Terima kasih. Selanjutnya dari tim oposisi, apakah ingin menambahkan?
saya sistem zonasi ini bagus untuk pemerataan pendidikan ya. Jadi semua siswa bisa merasakan pendidikan yang sama. Tapi kalau semua sekolah sama levelnya, tapi masalahnya sekarang masih ada yang namanya sekolah favorit. Nah, sekolah favorit ini guru-gurunya bagus, fasilitasnya bagus, ekstrakurikulernya bagus. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain ya ini lebih bagus. Nah, kualitasnya. Kalau disuruh milih ya pasti kita pilih yang lebih bagus. Kalau zonasi ini mau diterapkan, nggak ada nih nama perbedaan yang bagus yang dengan adanya sistem zonasi ini, sekolah-sekolah yang ada di, mohon maaf, tidak di kota atau di desa akan mendapatkan siswa-siswa yang bagus dan namanya akan melambung serta bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang bagus. Oke, jika sistem zonasi ini tidak diberlakukan, maka sekolah-sekolah yang ada di desa lama-kelamaan tidak akan mendapatkan murid. Bagaimana dengan fungsi sekolah yang harus memberikan ilmu dan pendidikan kepada murid-murid, sedangkan murid-muridnya saja tidak mau sekolah di situ. Oposisi apakah ingin menjaga? Baik, tadi berbicara tentang murid pintar yang ingin sekolah di sekolah favorit. Anak-anak yang potensial mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri karena sarana kurang mendukung pada saat zona yang dimiliki sekolah tersebut terbatas. Secara siswa tidak dapat mengembangkan diri karena sekolah kurang mumpuni. Siswa juga tidak bisa mendapatkan transfer ilmu yang kadang kurang karena dari segi sumber daya manusia atau SDM yaitu dalam hal ini yaitu guru. Walaupun tidak semua, tapi jumlah guru yang kurang memadai dan kompetensi guru tersebut terbatas. Terima kasih. Tim afirmasi. Maaf, boleh Baik, waktu habis. Silakan tim afirmasi.
kembali lagi siswa yang potensi kesusahan dalam mendapatkan fasilitas-fasilitasnya, ya kan? Oke. Jika memang dia benar-benar potensial, maka dia bisa ikut jalur prestasi. Jalur prestasi itu menentukan dia itu potensial atau tidak, memiliki potensial yang sebenarnya atau cuma ya potensial abal-abal. Dan juga ada namanya rotasi pertukaran guru. Jadi yang di desa atau di kota nanti bisa bertukar agar apa? Guru yang ada yang di kota yang selalu mengajar siswa-siswa pandai juga bisa membantu merasakan siswa-siswa yang kurang pandai, dan guru-guru yang di desa yang selalu kesulitan dalam mengajar siswa-siswa yang kurang pandai bisa merasakan bagaimana mengajar siswa-siswa yang lebih potensial. Jadi dalam pendidikan di Indonesia ini kita akan sama-sama melangkah maju, entah di desa, atau di kota, atau dimanapun, sama-sama mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan yang setara dan tentunya sama-sama tinggi. Untuk oposisi, mulai menyangga atau ingin diskusi dan meneruskan? Ini saya mau minta waktu diskusi. Kalaupun seandainya pertukaran guru tersebut terjadi, jika sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tidak memadai, bagaimana? Sebentar. Kalaupun juga ada murid yang kurang pintar, bisa jadi hanya 1 atau 2 dari desa atau wilayah terpencil, karena sistem pendidikan yang maju kebanyakan ada di kota. Contohnya, seperti berita yang baru ini kemarin terjadi, ada seorang guru yang membakar sekolah karena tidak digaji atau gajinya ditunda selama dia mengajar. Itu bagaimana? Terima kasih, Bu. Dari tim afirmasi apa yang ingin menyangga? Boleh minta waktu sebentar ya? Boleh Karena jika benar anak itu masuk dalam sebuah sekolah menggunakan jalur zonasi dan dia dianggap kurang pandai, dia akan berusaha bersaing dengan siswa non zonasi yang jauh lebih pandai, dan kemungkinan dia bisa melebihi siswa yang non zonasi yang pandai tersebut. Terima kasih. Untuk tim oposisi ingin menyangga? Mana boleh menambah? Saya akan menambahkan statement tadi. Kembali ke pertanyaan, jika sarana dan prasarana kurang memadai,
kan sistem zonasi bertujuan memeratakan pendidikan. Otomatis jika sekolah yang sarana prasarana saja kurang, tapi jika dia nanti mendapatkan siswa-siswa yang berpotensial dan sekolahnya akan melambung, maka tidak mungkin sekolah akan mengabaikan sekolah-sekolah tersebut. Pemerintah akan mengabaikan sekolah-sekolah tersebut. Tentunya jika semua sekolah memiliki murid yang rata, yang memiliki potensial, yang sama-sama bersaing, maka sarana dan prasarana serta gaji-gaji guru akan selalu terpenuhi. Untuk kasus tadi yang guru membakar sekolah, saya bisa simpulkan itu karena sekolahnya sarana prasarana kurang, karena siswa dan siswinya kurang potensial dan tidak ratanya kualitas pendidikan, serta pemerintah tidak terfokus pada sekolah tersebut. Jika sistem zonasi ini akan diberlakukan, maka sekolah tersebut tidak akan dipandang sebelah mata seperti itu. Pemerintah akan melihat sekolah tersebut dan juga memberikan fasilitas serta sarana prasarana. Jadi tujuan sistem zonasi ini juga membuat sekolah yang sebelumnya dipandang sebelah mata akan terangkat dan sarana prasarana akan juga terpenuhi. Untuk anggota tim afirmasi lainnya, apakah ingin menambahkan? Cukup, dipersilakan untuk tim oposisi menyampaikan pandangan. Izin menyangga, izin moderator, izin menyangga dari tim afirmasi. Jika siswa yang dianggap tidak pintar masuk ke dalam kelas favorit dan bergaul dengan orang-orang pintar, itu jika mereka tidak bisa menyandingi orang-orang pintar tersebut, maka akan dapat menurunkan kualitas sekolah yang dulunya terfavorit menjadi menurun. Dan jika siswa yang pintar lalu terus dia berpindah sekolah dengan yang menurun di desa, itu mereka kualitas kepintaran mereka menjadi menurun karena mereka tidak cocok dengan sekolah tersebut atau fasilitas yang kurang. Sekian, terima kasih. Dari tim oposisi, apakah ingin menambahkan? Jika tidak ada, akan saya limpahkan ke tim afirmasi. Kasih. Seperti yang kami jelaskan tadi, jika ada siswa yang kurang pintar di lingkungan siswa-siswa pintar, tidak mungkin siswa yang pintar tersebut akan ikut-ikutan tidak pintar. Pastinya siswa yang tidak pintar tersebut akan termotivasi dan lebih giat lagi belajar untuk menyaingi siswa-siswa yang pintar. Dan satu kasus lagi yang siswa pintar berada di desa, dia dalam lingkungan siswa yang tidak pintar, otomatis dia akan mempunyai pendirian. Siswa pintar pasti akan mempunyai pendirian untuk tetap memaksimalkan potensi dirinya dan juga mengajak teman-temannya yang masih malas-malasan dan kurang potensial menjadi siswa yang lebih berkualitas dan pintar. Baik, untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan? Jika cukup, saya lempar ke tim oposisi. Tadi berbicara mengenai lingkungan teman, ya kan? Teman itu saja. Nah, dari sisi lingkungan teman, pergaulan siswa terbatas di lingkup itu saja. Jika teman pintar tersebut bergaul dengan teman yang kurang pintar, tidak mungkin dia tidak akan terseret. Tidak mungkin dia tidak akan terseret. Sangat kecil kemungkinan dia tidak terseret. Itu. Karena sebagai pelajar, kita siswa lebih sering menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugas. Misal, diberi tugas kelompok, dia akan bersama dengan siswa yang di lingkup kelasnya itu saja. Misalkan juga sebuah organisasi di sekolah tersebut mengadakan event.
yang sebagai panitia dia juga mendapatkan teman yang hanya itu saja. Terima kasih. Untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan? Untuk tim oposisi, Kan tadi kalian bilang kalau anak bodoh bisa mengikuti teman-temannya yang pintar. Setiap anak memiliki kapasitas otak yang tidak sama. Kalian tidak bisa mensamaratakan jika masih dipaksa, maka anak itu akan depresi. Baik, terima kasih. baik, untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan? Untuk yang dibicarakan tadi, jika siswa yang tidak pintar itu dengan siswa pintar akan menjadi dia termotivasi akan menjadi pintar, itu belum tentu. Karena siswa yang pintar biasanya akan merasa dia itu paling atas sendiri dan tidak mau untuk membagi ilmu kepada yang lebih pintar. Mungkin ada beberapa yang bisa membagikan ilmunya, tetapi mungkin dia akan memberikan itu cuma kayak gini. Jadi siswa pintar itu kurang untuk memahami karena dia itu tidak menjelaskan secara rincinya bagaimana. Itu sekian dari saya. Baik, untuk tim oposisi, apakah ingin ditambahkan lagi? Masih ada sisa waktu. Cukup atau? Baik, untuk tim afirmasi, saya persilakan. Maaf, untuk penonton diharapkan tenang. Baik, waktu diskusi habis. Untuk tim afirmasi, saya persilakan. Moderator izin menambah lingkungan untuk bergaul dengan siswa pintar yang terseret ke siswa yang kurang pintar atau bodoh. Itu menurut saya butuh kontrol atau pengawasan dari orang tua tersebut. Makanya dari sistem zonasi ini orang tua dapat mengawasi anak-anak tersebut untuk belajar ataupun bergaul dengan teman-teman yang lebih bisa untuk bergaul dengannya ataupun dengan perilaku positif agar tidak terseret dalam circle atau pertemanan yang kurang memadai ataupun pertemanan yang kurang maju untuk pendidikan tersebut. Terima kasih. Untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan lagi? Bisa menambahkan. Oke, untuk siswa yang terseret dalam lingkungan tidak pintar, apakah satu sekolah tersebut hanya memiliki satu siswa pintar yang lainnya tidak pintar? Pastinya memiliki siswa-siswa yang lainnya pintar. Oke, jika mereka punya pilihan, mereka punya pilihan untuk bergaul kepada teman. Mereka juga bisa memilih untuk bergaul kepada teman yang lebih pintar. Dan juga jika mereka terpaksa bergaul dengan teman yang tidak pintar, mereka kan juga punya pendirian dan punya ide untuk menyalurkan ilmunya. Karena ya tentu kalau tugas kelompok ingin nilai yang lebih bagus, otomatis kita butuh sinergi dari satu kelompok. Makanya orang yang pintar akan mengajak teman-temannya yang kurang untuk lebih
totalitas dalam melaksanakan tugas kelompok. Oke, yang kedua, anak depresi dengan anak yang depresi karena dipaksa untuk menyaingi anak-anak kita. Sekolah tidak akan memaksa siswa-siswanya untuk menyaingi siswa yang pintar-pintar. Karena apa? Sekolah itu cuma ingin siswa-siswanya untuk lebih memaksimalkan potensi dalam dirinya. Apakah Anda tidak tahu? Semua manusia, semua otak manusia diciptakan, mungkin kapasitas mereka berbeda-beda. Tetapi apakah semua orang tidak bisa pintar? Apakah jika kapasitasnya 5 giga dengan kapasitas bergiga kalah? Apakah kapasitas 5 giga tidak bisa memaksimalkan kapasitasnya? Tentu, siswa pintar tidak harus memiliki kapasitas yang sangat besar, tapi cukup memaksimalkan potensi dalam dirinya. Dan juga semua pengetahuan itu perlu proses. Oke, yang terakhir, tidak mau membagi ilmunya. Apakah siswa pintar, siswa yang kurang pintar ingin mendapatkan ilmu hanya dengan dari temannya? Dia bisa lebih totalitas dalam menyimak gurunya atau belajar di rumah. Tentunya jika dia berkeinginan atau termotivasi untuk pintar, kurangnya informasi dari teman bukan menjadi kendala untuknya. Dia memiliki banyak cara jika dia memang termotivasi untuk menjadi lebih pintar. Oke, saya juga ingin menambahkan pertanyaan. Jika kalian tidak setuju dengan sistem zonasi ini, apakah kalian bisa memikirkan nasib-nasib sekolah yang di pojok-pojok desa yang tidak mendapatkan siswa, yang tidak mendapatkan sarana-prasarana dalam 50 tahun ke depan, maka siswa-siswa sekolah-sekolah tersebut mungkin akan hilang. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan siswa yang berkualitas, tidak mendapatkan sarana yang bagus. Dan potensi pembakaran sekolah yang seperti Anda sampaikan tadi mungkin akan terjadi lebih banyak lagi jika sekolah-sekolah tersebut terabaikan. Baik, untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan? Untuk tim oposisi, silakan menyanggah atau menjawab. Izin berdiskusi. Baik, untuk tim oposisi, dipersilakan. Baik, izin menyampaikan tanggapan. Tadi berbicara tentang kontrol orang tua. Tidak semua orang tua bisa mengontrol atau memantau kegiatan anak. Secara banyak anak zaman sekarang yang sering berbohong demi mendapatkan sebuah izin. Benar atau tidak? Betul. Banyak sekali murid sekarang yang sering berbohong demi mendapatkan sebuah izin. Orang tua mereka bahkan tidak mengetahui apakah dia melakukan kegiatan positif atau kegiatan negatif. Oke, kita sudah melenceng jauh dari topik pembicaraan yaitu jalur zonasi. Kita malah membahas kepintaran dari seorang siswa. Membicarakan tentang sekolah yang akan dilancarkan karena tidak adanya murid. Daya tampung sekolah juga bisa menjadi masalah juga. Secara jumlah penduduk berbeda antar wilayah. Bisa jadi sekolah A tidak bisa menampung seluruh siswa yang masuk zonasi tersebut. Dan sebaliknya, sekolah B kekurangan siswa karena jumlah penduduk yang usia pelajar kurang. Maka ini juga menimbulkan masalah baru lagi. Seperti tadi, siswa menginginkan sekolah di tempat tersebut dengan ikut kakak orang lain. Itu akan menjadi masalah baru lagi untuk Ibu Lurah kita. Yang membuat kacaunya sistem data kependudukan yang awalnya harusnya kartu keluarga itu berisi
Benar atau tidak? Benar. Untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke tim afirmasi. Masih, silakan. Izin menghadap koordinator. Katanya tadi orang tua kurang dalam pengawasan anak. Dan makanya itu sistem zonasi diterapkan. Seperti sekolah yang ada sistem zonasi kan dekat dari rumah. Jadi tetangga kita bisa tahu anak kita bergaul dengan siapa, di sekolah itu ngapain aja, seperti yang disebutkan oleh tetangga kita. Baik, untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan? Baik, izin untuk menambahkan. Pada dasarnya sistem zonasi itu menurut pemerintah melalui Kemendikbud bertujuan atau berprinsip pada keadilan. Jadi jika berprinsip pada keadilan sekaligus supaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas di suatu wilayah. Jadi nanti di suatu wilayah itu tidak hanya siswa yang berpendidikan saja, siswa yang berkualitas saja, namun juga ada beberapa siswa yang kurang mampu dan bisa menjadi siswa yang berkualitas pula. Dan di sisi lain, di sekolah yang awalnya kurang berkualitas, dengan adanya siswa yang berkualitas, sekolah tersebut menjadi lebih baik untuk ke depan. Terima kasih. Untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan? Oke, untuk masalah pindah kakak, kita punya rencana, kita punya sistem, yaitu kita nanti akan melakukan PPDB online. Tentu kalian kemarin melakukan PPDB online kan? Iya. Ya. Kita kan semuanya lewat website tersebut. Kita bisa meniti atau mentitik rumah kita yang mana. Untuk pindah kakak, kita ada kebijakan kakak yang diterima yaitu setahun setelah kakak yang diterima untuk pendaftaran PPDB ini adalah setahun setelah dilegalisir atau ditandatangani. Nah, untuk masalah lurah yang tidak bisa yang kerepotan dalam melaksanakan pemindahan kakak, memang mereka akan memindahkan kakak secara bersamaan. Jika persetujuannya saja itu setahun setelah ditandatangani. Baik, untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan lagi? Jika cukup, saya akan lempar ke tim oposisi. Baik, tim oposisi saya persilakan. Baik, izin meminta waktu untuk diskusi. Baik. Baik, waktu diskusi habis. Untuk tim oposisi saya persilakan.
Bagaimana dengan siswa yang tidak mengetahui kalau pemindahan kakak harus 1 tahun atau lebih? Pastinya ada yang memindah kakak kurang dari tahun tersebut. Baik, terima kasih. Untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya akan membuat ke tim afirmasi. Izin menjawab pertanyaan tim oposisi. Untuk siswa yang tidak mengetahui jika pemindahan kakak harus 1 tahun setelah legalisir atau tanda tangan, di website itu sudah tertulis besar bahwa kakak minimal kedatangan ada. Oh, berarti Anda tidak melihat? Soalnya aku udah Tidak ada. dan saya mengeceknya di sekolah. Saya Ada. Ada juknisnya. Tidak boleh juknis, ada sekolah. Sekolah pasti akan memberikan juknis dan juga penjelasan. Oke? Ada tulisan besar kakak minimal 1 tahun. Ya. Untuk penonton, dimohon tenang, jangan mengganggu tim yang menyampaikan sanggahan atau pendapat. Oke. Baik, bisa dilanjutkan. Itu. Terus untuk pertanyaan kedua mau diulangi tadi? Pertanyaan kedua. Itu saja kan? Oke. Terus saya juga tanya, jika kalian melanjutkan sistem pendaftaran yang seperti ini saja, yang pendaftarannya itu melalui tes, maka sekolah-sekolah yang mendapatkan siswa-siswa banyak, yang sekolah terfavorit, mereka bisa melakukan kesempatan yaitu bayar-membayar. Apa kalian tidak pernah tahu namanya orang dalam? Jadi dalam tes pastinya jika tidak ada zonasi, maka banyak orang-orang yang mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan orang dalam tersebut, bayar-membayar. Tentunya sekolah juga biasanya sekolah juga akan senang hati. Bagaimana solusi kalian jika kegiatan bayar-membayar atau orang dalam tersebut tetap ada jika sistem PBDB menggunakan sistem tes? Baik, dimohon untuk tim afirmasi dan tim oposisi jangan melenceng dari mosi yang diberikan. Untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan lagi? Untuk mosi yang melenceng, kita mosinya sistem zonasi, oke? Tapi apakah zonasi kan termasuk PBDB? Iya. Nah, saya tanya. Ya, sistem zonasi tidak diberlakukan, kan sistemnya seperti lama, yaitu sistem tes. Nah, kenyataannya kegiatan bayar-membayar, kegiatan sogok menyogok itu ada jika melakukan sistem tes. Makanya kita lakukan sistem zonasi. Nah, jika kalian bersikukuh melakukan sistem yang sebelumnya, benefit apa atau solusi apa yang kalian berikan? Untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan lagi? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang manfaat sistem zonasi. Manfaat penting dari sistem zonasi adalah membangun strategi pengolahan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, seperti pemerataan pendidikan yang berkualitas, rotasi pertukaran guru yang berkualitas secara merata agar mendapat siswa yang berkualitas pula dengan kinerja yang ekstra, mengurangi prosentase siswa yang terlambat datang ke sekolah, dan menghilangkan sistem
mohon dibantu. Terima kasih. Untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan? Jika sudah cukup, saya lempar ke tim oposisi. Tim oposisi, saya persilakan. Baik, minta izin untuk diskusi. Untuk tim oposisi, saya persilakan. Apakah menurut kalian dengan sistem zonasi atau pemindahan KK tidak menggunakan orang dalam? Untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Zonasi. Latar pendidikan orang tua juga berpengaruh dalam sistem zonasi. Karena tidak selalu semua masyarakat di situ ingin bersekolah di sekolah yang ada di sekitarnya. Contohnya, di sini mungkin ada yang ingin bersekolah ke Solo, ke Surabaya, karena merasa dia memiliki potensial di sana. Karena itu kembali juga pada sarana dan prasarana. Ya kan? Di sini mungkin ada yang ingin ke SMA Praktisi Dirgantara, SMA Taruna Nusantara. Tapi karena berlakunya sistem zonasi tersebut, apakah bisa mencakupi dari Ngawi ke Solo, Ngawi ke Surabaya? Apakah bisa? Untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya persilahkan tim afirmasi untuk menyampaikan sanggahan. Izin diskusi. Baik, untuk tim afirmasi, persilahkan. Tadi dibilang mau masuk ke SMA Dirgantara ya. Jadi sebenarnya SMA Dirgantara itu tanpa zonasi. Jadi murid-murid yang ingin masuk ke SMA itu murni dengan prestasinya masing-masing. Saya tidak mau ke sekolah tersebut. Saya hanya mengatakan itu sebagai contoh. Saya bakal harus pendidikan. Baik, untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan? Izin menambahkan untuk statement yang diberikan Alfi tadi bahwa ada beberapa siswa atau orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya keluar kota karena potensi mereka di sana. Ya, menurut kami kan itu termasuk diskriminasi kepada sekolah yang ada di desa. Mereka tidak dapatkan tidak mendapat siswa yang gara-gara itu, makanya kami kirim ke situ. Dan juga harapan kami jika melaksanakan sistem zonasi itu, sekolah yang tidak diinginkan para wali murid yang ada di desa tersebut bisa menjadi sekolah yang diinginkan para wali murid tersebut. Makanya kita kirim ke sistem zonasi. Jadi diskriminasi terhadap sekolah yang ada di desa bisa terhapuskan. Oke, yang kedua, masalah sogok nyogok yang ada di desa. Kan sogok menyogok tersebut itu terjadi di kelurahan, ya kan? Tentu sogok menyogok tersebut bukan masalah yang kita timbulkan, tetapi bagaimana cara Anda sebagai lurah mengatur anggota-anggota Anda agar tidak menerima sogokan. Jika anggota-anggota Anda menerima sogokan, tentu salah Anda. Baik, untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan lagi? Baik, menurut catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam 3 tahun terakhir, indeks pemerintahan masyarakat atau IPM mengalami peningkatan dari 68,9 di tahun 2014 maksudnya, menjadi
di tahun 2017. Tren peningkatan rata-rata lama di sekolah dari 7,7 di tahun 2014 menjadi 8,10 di tahun 2017. Serta angka harapan lama sekolah dari 12,39 tahun 2014 menjadi 12,85 di tahun 2017. Sedangkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 di tahun 2017. Dan angka partisipasi murni atau APM pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 di tahun 2017. Dari sinilah pemerintah melalui Kemendikbud menggiatkan sistem zonasi yang mampu meratakan pendidikan di Indonesia dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Untuk tim afirmasi, apakah ingin menambahkan? Jika sudah cukup, saya lempar ke tim oposisi. Izin meminta laporan. Silakan. Maaf, untuk tim oposisi, silakan. Izin menjawab pertanyaan. Sistem pemindahan kakak tersebut terjadi karena adanya sistem zonasi. Jika Anda tidak menerapkan sistem zonasi, maka pemindahan kakak tersebut tidak akan ada. Benar atau tidak? Baik, untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan lagi? Di Surabaya, 19 Juni 2019, puluhan wali murid melakukan aksi demonstrasi. Mereka memprotes penerimaan peserta didik dari mata PPDB 2019 dengan sistem zonasi yang dinilai karut-marut. Selain aksi di atas yang dilakukan oleh orang tua murid, aksi demonstrasi juga dilakukan oleh peserta didik sendiri. Aksi ini terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah peserta PPDB bersama orang tuanya melakukan demonstrasi penolakan penerapan sistem zonasi yang dinilai Surabaya diberlakukan di daerah tersebut. Terima kasih. Baik, untuk tim oposisi, apakah ingin menambahkan lagi? Oposisi. Jika sudah cukup, untuk tim afirmasi, saya silakan. Izin diskusi. Izin ya enggak. Jika tidak ada sistem zonasi, maka pendidikan di Indonesia tidak merata. Oke. Dan juga untuk masalah pemindahan kakak. Memang pemindahan kakak dilarang. Tidak kan? Terus jika masalah sebab-penyebab karena pemindahan kakak, yaitu urusan ibu lurah atau lurah-lurah bisa mengendalikan anggota-anggotanya atau mengendalikan dirinya sendiri agar tidak menerima sogokan. Makanya itu dari pemerintahan pusat, dari pemerintahan pendidikan pusat meminta kerjasamanya untuk pemerintahan, untuk kelurahan tidak menerima sogokan, dan jika harus memindah kakak maka pindahlah sesuai fair dan sesuai tanggalnya. Oke, untuk ASKA masalah demonstrasi. Masalah demonstrasi, mungkin mereka beranggapan bahwa sistem zonasi tidak cocok diterapkan di wilayah mereka. Pada dasarnya sistem zonasi itu membuat pemerataan atau semua wilayah di Indonesia itu bisa rata. Jadi sistem zonasi tidak bisa dibedakan di wilayah sini tidak cocok, di wilayah sini cocok. Itu mereka pasti cocok-cocok saja. Ya, mereka demonstrasi karena apa? Karena mereka masih beranggapan bahwa sekolah-sekolah yang mereka ingin tempati, sekolah-sekolah favorit itu lebih unggul dari sekolah desa. Mungkin itu faktanya, tetapi ya mereka juga harus tahu
bahwa bersekolah di sekolah desanya juga bukan sebuah pilihan yang salah. Mereka lebih mementingkan egonya, ingin sekolah di sekolah yang lebih bagus, makanya mereka demonstrasi. Tapi untuk sistem zonasi kami sudah merancang sistem kami secara sistematis dan juga lengkap untuk siswa-siswanya agar tidak melaksanakan kecurangan-kecurangan atau tidak katanya pendidikan lagi. Untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya persilakan untuk tim oposisi menyaga. Izin meminta waktu. Untuk tim oposisi, silakan. Ingin menambahkan yang tadi, dari sejumlah aksi yang terjadi, mereka menilai bahwa kebijakan dari sistem zonasi tidak adil. Bahkan calon peserta didik yang bertempat tinggal di area greenspot atau tidak terjangkau zona sekolah kesulitan untuk bisa masuk sekolah negeri. Baik, untuk tim oposisi apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya akan pindahkan ke tim afirmasi. Ya, silakan. Untuk siswa yang rumahnya terkena blind spot atau tidak terlihat di radar sistem zonasi, kan di website tersebut ada map, di KTP, di KK ada alamat. Jika mereka beranggapan bahwa rumah mereka terdapat blind spot, kan mereka bisa melihat di map rumah mereka itu termasuk zona mana, zona sekolah A, sekolah B, sekolah C. Untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan lagi? Untuk tim oposisi saya persilakan. Tadi bertanya tentang wilayah map yang ada di website. Ini ya, saya dengar-dengar dari teman-teman saya banyak yang memindahkan jarak rumahnya dengan jarak yang sebenarnya dari rumahnya itu misal begini saja. Di sini rumah, sekolahnya di sini, rumahnya dia sebenarnya di sini. Agar dia bisa masuk jalur zonasi, dia memindahkan jarak rumahnya ke dekat sekolah. Benar atau tidak? Dan itu juga banyak yang melakukannya. Tidak hanya satu atau dua anak. Benar. Terima kasih. Untuk tim oposisi apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya akan berikan untuk tim oposisi. Izin menjaga pertanyaan. Untuk masalah pemindahan titik, di situ kan ada tertera bahwa dalam pendaftaran tertera alamat RT RW. Tentu jika ada alamat RT RW, bagaimana mungkin bisa memindahkan jika keluar RT-nya? Pasti dalam RT-nya. Walaupun dalam RT-nya ada skalanya, pemindahan pun mungkin terjadi 1 meter 2 meter karena ada alamat RT-nya. Untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Oh iya, terus pas pendaftaran kan juga ada bukti KK dan berkas-berkas lainnya. Untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya lempar ke tim oposisi. Untuk keterangan di pada saat PPDB itu tidak ada keterangan jalan ini. Ya, Siswa itu memindahkan titik letak ke jarak yang lebih dekat dengan
akan cross check. Dia lihat di Google Maps. Di Google Maps jika Anda mengetik RT/RW-nya pasti tetap akan muncul titiknya. Oke. Terus yang kedua, masalah kuota zonasi. Kan memang tujuan kita memeratakan, jadi kita memberikan slot yang banyak, memberikan presentasi masuk yang banyak agar merata. Jika kita cuma memberikan 10% maka ya itu sia-sia dong. Untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan? Saya ingatkan lagi, jika berbicara apapun, izin ke moderator. Untuk tim afirmasi, baik. Untuk tim oposisi, silakan menyanggah. Baik, izin meminta waktu diskusi. Ya. Untuk tim oposisi, menyanggah. Sistem zonasi jelas belum dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat, terutama oleh orang tua murid dan calon peserta didik. untuk tim oposisi apakah ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, akan saya lempar ke tim afirmasi. Izin menyanggah. Untuk masalah Jika sudah cukup, saya lempar. Tim afirmasi saya silakan. izin menyanggah. Untuk masalah tidak diterimanya para wali murid. Tentu dalam berjalannya waktu mereka tentu akan menerima. Jika mereka tidak menerima, ya gimana anak mereka akan sekolah jika sistem ini sudah diberlakukan? Tentu mereka pada awalnya mungkin mau tidak mau mengikuti sistem ini, tetapi pada akhirnya ya sistem ini akan berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan dari para wali murid. Baik, untuk tim afirmasi apakah ingin menambahkan lagi? Sejak awal, sistem zonasi memang menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi masyarakat, pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orang tua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima oleh masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah akan menerjemahkan tujuan atau sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Terima kasih. Untuk tim afirmasi apakah ingin menyanggah lagi? Atau menambahkan? Baik, saya ingatkan lagi untuk anggota tim yang belum memberikan pendapatnya, saya persilahkan minta pendapat. Untuk tim oposisi saya persilahkan. Dan apakah orang tua suka dengan sistem zonasi ini jika rumah mereka dengan dekat sekolah yang akreditasinya rendah? Untuk tim oposisi, apa ingin menambahkan lagi? Baik, silakan. Saya ingin menambahkan dari segi pembiayaan. Dari segi pembiayaan juga tidak selalu siswa yang dekat dengan jarak sekolah tersebut mampu untuk bersekolah di sekolah tersebut. Kemampuan ekonomi setiap keluarga itu berbeda. Bisa jadi karena terpaksa masuk ke sekolah A, malah membuat anak harus ikut bekerja demi membiayai sekolahnya. Hal ini menyebabkan tugas utama yang tadinya fokus untuk belajar menjadi terganggu. Belum lagi jika tidak mampu mengikuti, maka orang tua menjadi berat, lalu berdampak pada kondisi keharmonisan keluarga. Betul. Ini juga akan menjadi masalah, yaitu mengganggu psikis siswa. Betul. Nah, bagaimana juga dengan anak yang ngekos? Mungkin ada biaya dari orang tua, tapi sebagian juga ada biaya dari
tadi. Betul sekali. Untuk tim oposisi yang akan ingin menambahkan lagi, baik, Rahman. Mesin moderator saya ingin menambahkan, menurut saya sistem zonasi ini lebih memandang ke jarak antara rumah ke sekolah, bukan akal pikiran siswa yang lebih menjadi pintar. Jika siswa itu pintar tetapi rumahnya jauh, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sekolah tersebut, dan potensi dia akan menurun sehingga membuat dia malas belajar. Ya, terima kasih. Untuk tim oposisi apa yang ingin menambahkan lagi? Jika sudah cukup, saya berikan legitimasi. Ya. Afirmasi, saya persilahkan. Kamu nggak berani bro? Saya temen kayak kita tuh. Pemerintah kan juga menyediakan beasiswa dan dana KIP. Jadi kalau tidak digunakan, untuk apa? Tolong jangan kaitkan dengan zonasi karena sudah dikatakan pemerintah bahwa adanya dana KIP bantuan dan orang-orang tidak mampu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Saya lanjutkan ke sesi ketiga. Penonton diharapkan untuk memberikan pertanyaan maksimal 3 penonton. Terkadang untuk tim, Maaf, perkenalkan. saya Yuni Ramadhani, operasi bagus. Terkadang KIP atau jenisnya itu salah sasaran. Jadi orang yang sudah mampu, orang yang sudah mampu mau mendapatkan itu bantuan tersebut. Kemudian yang tidak mampu malah tidak mendapatkannya. Bagaimana cara supaya semua itu bisa merata? Terima kasih. Baik, untuk tim afirmasi, silakan menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf mungkin itu sedikit melenceng dari emosi kita, yaitu sebenarnya saat ini nggak apa-apa, saya akan jawab. Oke, untuk tidak meratanya KIP, bukannya di awal sudah didata bahwa yang tidak mampu mana, yang mampu mana, tetapi kita juga perlu kesadaran diri dari setiap orang yang merasa dirinya kurang mampu dan mendapatkan KIP. Kan mereka bisa mendaftar. Terus jika mereka tidak mendapatkan KIP, kan mereka juga bisa konsultasi dengan mungkin kelurahan atau pihak sekolah bahwa mereka tidak dapat dan menyatakan bukti-bukti mereka bahwa mereka tidak mampu. Ada case, ada kartu pelajar, ada SKTM dan lain sebagainya. Baik. Saya ingatkan untuk tim oposisi dan tim afirmasi dilarang berbicara dengan penonton. Untuk penonton yang ingin memberikan jawaban. Untuk pemerataan pendidikan kenapa tidak? Maaf, perkenalan dulu. Saya Bapak Robin. Tanya untuk tim pro. Afirmasi. Untuk pemerataan pendidikan kenapa tidak meningkatkan kualitas sumber daya pengajar yang ada di sekolah terpencil? Kenapa harus siswanya yang harus pindah ke sekolah-sekolah yang lebih baik seperti itu? Seperti ini. Baik, untuk tim afirmasi, silakan menjawab. Jawab pertanyaan. Penonton dimohon tenang. Kenapa tidak meningkatkan kualitas guru? Ya karena guru pada dasarnya setiap guru di sekolah desa itu memiliki potensi dan materi yang cukup untuk mengajar siswa-siswanya. Tetapi tujuan kita memeratakan adalah agar materi atau guru-guru tersebut yang ada di desa
bisa menyalurkan ilmu-ilmunya kepada siswanya. Jika di desa tidak ada siswanya atau mungkin siswa-siswa yang tidak ingin sekolah, ya maka apa gunanya meningkatkan kualitas guru? Dan juga ada sistem namanya pertukaran guru. Baik, terima kasih. Untuk satu lagi pertanyaan. Untuk saudara Mukarobin, apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Mau bisa ya? Agak sedikit. Ya, saya persilakan. Ini kalau sekolah terpencil itu sumber daya pengajarnya baik, pasti siswanya akan jadi pintar dan reputasi sekolah itu akan naik, jadi bisa merata. Apa ini? Baik, untuk tim afirmasi saya persilakan. Apa ini? Saya menjawab. Kita tidak bisa menyimpulkan itu karena apa? Mungkin guru baik, oke, guru baik. Tetapi jika siswanya tidak baik, siswanya malas-malasan, siswanya tidak mau belajar, ya apa gunanya guru baik? Penonton gerakan tenang. Makanya itu, kalau kita nyimpulkan jika gurunya baik, maka siswanya akan baik. Kan tidak perlu, kalau tidak, sorry, kan tidak selalu seperti itu. Kita tidak boleh beranggapan bahwa guru-guru di sekolah itu tidak baik. Guru-guru di sekolah yang ada kecil itu pasti memiliki potensi masing-masing. Tetapi masalah utamanya adalah pemerataan siswa-siswa. Bagaimana guru di sekolah tersebut itu mendapatkan siswa yang proper untuk diajarkan. Untuk saudara Mukarobin, apakah sudah puas? Ada lagi. Baik, saya persilakan. Ini kalau tadi menyebutkan kalau siswanya malas ya. Kalau siswa malas itu terus zonasi di dekat sekolahnya, sekolahnya bagus gitu ya. Itu masuk semua dan sekolah yang bagus akan turun. Bukannya semua malah naik tapi malah turun, gimana? Ratanya bukan rata naik semua, rata turun semua. Penonton gerakan tenang. Iya. Untuk tim afirmasi, silakan dijawab. Inklusif menjawab. Kan di sekolah tersebut tidak mungkin siswa yang pintar sedikit kan, pasti ada banyak. Tentu siswa-siswa yang kurang tadi, mereka akan merasa bahwa mereka perlu belajar lebih agar tidak malas lagi karena bersaing. Terus jika mereka terdapat di sekolah bagus, mereka masuk di sekolah bagus, mereka pasti juga akan menyadari bahwa mereka ini di sekolah bagus, mereka ini perlu menjadi orang atau anak yang sesuai dengan sekolah mereka. Tentu di sekolah mereka juga punya KKM atau nilai minimal. Mereka mau tidak mau akan belajar untuk memenuhi KKM tersebut. Baik, untuk saudara Mukarobin, apakah ingin sama lagi? Tapi pada kenyataannya sekolah yang bagus itu malah menurunkan di kuota yang diberikan untuk prestasi. Prestasi kan singgung anggaplah untuk orang-orang yang mempunyai prestasi pintar-pintar gitu ya. Mereka itu akan kalah karena yang zonasi kebanyakan tidak harus menerima fakta ya. Kebanyakan yang zonasi itu kemampuannya kurang. Jadi yang pintar ini sedikit kalah dengan lingkungan yang kurang ini. Jadi mereka malah tergerus. Mereka terpengaruh dengan kebanyakan orang yang kurang ini gitu. Baik, untuk tim afirmasi apa ingin menyampaikan? Izin menyampaikan. Untuk masalah prestasi kan bukan hanya akademik dan juga sistem zonasi cuma 50%. 50% berarti sisanya
masih ada. Dan juga sistem zonasi 50% tidak mungkin nakal semua dong. Pasti ada yang pintar kan? Tidak mungkin sekolah, contoh sekolah SMA 2, SMA 1. Tidak mungkin kebanyakan besar dari mereka nakal semua. Faktanya, apakah mereka menurun? Penonton dibawa tenang. Untuk selanjutnya penonton lain. Penonton lain. Satu pertanyaan lagi. Tak yakin enggak? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya pembacaan hasil debat klaim. Untuk kemenangan saya persilakan. Mohon izin semuanya mengisi moderator untuk meminta waktu untuk menyimpulkan. Terima kasih. Kalian apakah sudah selesai? Silakan dibacakan. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman karena sudah menunggu. Kali ini. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan pada hasil akhir debat di pagi menjelang siang kali ini. Dari semua argumen yang ada bisa disimpulkan bahwa zonasi belum sepenuhnya bisa diterima di masyarakat dan juga zonasi memicu beberapa masalah yang ada di masyarakat. Dan dari hasil debat kali ini, saya sebagai notulen menyatakan bahwa tim oposisilah mempunyai cukup kuat bukti bahwa zonasi memang belum efektif untuk eksistensi sekolah dan ke kualitas siswa maupun guru di sekolah tersebut. Terima kasih. Baik, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Ibadah kita di penghujung acara yang menginjak acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara debat kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya selaku perwakilan dari panitia. Jika ada kurang dan lebihnya dalam acara debat kali ini, saya mohon sebesar-besarnya. Debat kali ini secara